Ini adalah beberapa contoh dari rainbow macrame yang udah pernah aku buat. Mungkin ukurannya sedikit berbeda-beda karena waktu itu aku masih cari tahu bagusnya segimana sih si panjangnya rainbow ini. Terus tujuannya aku bikin rainbow macrame ini untuk gantungan tas, tapi kalian bisa buat yang lain juga. Untuk ukurannya kira-kira sebesar telapak tangan aku, gak terlalu kecil banget. Ini ukurannya sedang lah ya, buat ditaruh di tas tuh cukup banget menurut aku. Untuk alat dan bahan, kalian butuh tali tambang katun. Aku pakai yang ukuran 8 mm. Tips dari aku, kalian pilih tali tambang yang dipilin bentuknya kayak gini. Jadi cuma diputar-putar aja. Nanti dia hasilnya ujung serabutnya tuh lebih tipis-tipis dan lebih halus, lebih gampang. Kalau misalnya kalian pakai tali tambang katun yang seperti ini, yang bentuknya kepang, dia tuh bentuknya akan lebih susah nantinya untuk di baur-baurnya. Jadi kalian harus disisir gitu bawahnya, dan kepangannya harus dibuka satu-satu. Menurut aku ini lumayan PR sih. Jadi untuk perbedaannya adalah kalian akan lebih sulit aja untuk membuka kepangannya. Terus warna mereka jauh lebih putih dibandingin sama tali yang dipilin. Tali yang dipilin lebih coklat. Selanjutnya kalian butuh tali katun macrame. Aku pakai yang ukuran 4 mm. Tapi kalau misalnya kalian pakai yang 2 mm juga nggak apa-apa. Cuman dia lebih kecil-kecil aja. Dan berarti kalian lebih butuh banyak sih tali katun macrame-nya. Oke, kalian juga bakal butuh penggaris. Kemudian aku pakai selotip kertas biar lebih mudah aja ngebukanya nanti. Kalian juga butuh gunting yang tajam dan lem tembak. Oke, kita mulai. Jadi yang pertama kita buat adalah rangkanya dulu. Untuk rangka pertama adalah rangka paling luar, rangka yang kedua itu bagian tengah, dan rangka yang ketiga adalah rangka yang paling kecil bagian dalam. Oke, kita siapin penggaris. Kemudian biasanya aku ambil dulu selotip kertasnya. Kita pakai bagian lebarnya ya, biar semua ukurannya itu sama. Kalian taruh dulu di ujung si tali katun tambangnya supaya dia nggak kebuka dan jadi serabut. Terus kita ukur si tali katunnya ini. Rangka yang pertama, rangka bagian luar, kita butuh ukuran 17,5 cm. Kemudian kita ambil lagi selotip kertasnya, bagian lebarnya ya. Kita tempel dulu di bagian 0 sampai sekitar 2 sentian. Setelah ini biasanya aku tempel lagi selotip kertasnya, biar nanti kalau kita gunting tali katun tambangnya dia nggak jadi serabut, jadi nggak kebuka talinya. Setelah itu baru kita gunting. Kita ulangin step yang tadi, ini untuk rangka kedua bagian tengah, ukurannya 13,5 cm. Untuk rangka ketiga, kalian cuma butuhin 11 cm. Oke, rangkanya kita udah dapat semuanya, 17,5 cm, 13,5 dan 11 cm. Setelah ini kita lanjut ke step berikutnya. Pertama-tama kita mulai dari rangka yang paling kecil, yaitu rangka 3 yang bagian paling dalam ya. Kalian ambil tali katun macrame-nya yang 4 mm tadi, bebas warnanya kalian pilih aja. Terus talinya ini kalian sejajarin sama tali katun tambang dan dijepit pakai jempol sebelah kanan. Setelah itu baru kalian lilit menimpa si tali yang dijepit di bawah jempol kita, sehingga kita nggak perlu lagi untuk lem bagian awal kita lilit si tali ini. Setelah itu kalian lanjutin aja sampai ke ujung lilitnya. Next tip dari aku, kalian selalu padetin si karetnya, diserut gitu, supaya nanti ketika dilengkungin, dia itu nggak bolong-bolong si talinya.
Setelah sampai ujung, baru kalian lem bagian sini pakai lem tembak. Lemnya sebisa mungkin setipis mungkin supaya dia nggak terlalu menonjol nantinya. Nah, setelah dilem, aku baru lilitin lagi talinya. Setelah dililit, baru kita gunting. Setelah selesai, kalian langsung sejajarkan bagian bawahnya tingginya agar sama. Kemudian kalian lem. Maaf banget waktu bagian lemnya aku nggak record. Jadi ini bagian yang udah aku lem. Lanjut kita bagian ke yang rangka 2 yang di tengah. Untuk rangka 2 stepnya masih sama rangka 1. Cuman bedanya kalian jangan dulu lem di bagian ujungnya. Biasanya kalau udah sampai ujung kayak gini, aku nggak langsung lem karena aku akan ukur dulu bagian ujung bawahnya sama rangka ke-1 supaya nanti sama tingginya. Lihat deh, ini aja tuh masih ada selisih 1-2 lilitan di bawahnya. Nah, jadi aku lilit lagi sedikit, terus aku ukur lagi, baru aku lem dan gunting. Setelah itu kita lem kerangka 2 ke kerangka 1. Aku kasih lemnya di bagian kerangka 1 tipis-tipis aja, jangan sampai melebar kemana-mana, dan jangan terlalu tebal juga. Kalau terlalu tebal nanti malah dia keluar-keluar dan kelihatan lemnya. Oke, terus lanjut kita ke sisi yang sebelahnya. Kita lem sampai bagian atasnya. Setelah itu kalian lanjut ke rangka nomor 1 yang paling luar. Stepnya sama yang rangka nomor 2, kalian lilit, terus kalian ukur, baru kalian lem, kalian gunting. Nah, tips lagi, in case kalian potongan guntingnya ada yang keluar-keluar serabutnya, kalian bisa kasih lem tembak setipis mungkin, terus kalian tinggal tempel-tempelin, jadi kayak serabutnya biar basah, terus tempel satu sama lain. Ini bakal kelihatan lebih rapi, atau bisa juga kalian gunting. Untuk bagian akhir, jadi kita lemnya tuh cuman bagian pinggir-pinggirnya aja. Bagian atasnya nggak akan kita lem karena kita mau masukin si tali ini nanti akhirnya. Ini contoh lemnya, jadi cuma setengahnya aja. Kita ulangi di sisi sebelahnya. Bagian atasnya inget ya, itu nggak dilem. Nah, kalau udah beres biasanya aku cabut dulu selotip kertasnya. Terus kita baur-baurin bagian bawahnya supaya lebih rapi. Kalau tingginya kurang sama, kalian bisa gunting aja untuk ngeratain biar lebih rapi. Untuk bagian tali atasnya, untuk gantungannya, aku pakai ukuran 40 cm. Cara aku biar lebih mudah masukin tali katunnya, aku tusuk pakai gunting supaya talinya keluar di sisi satunya. Ini menurut aku lebih mudah sih. Terus baru kita tarik deh.
opsional ya, ujungnya mau aku kasih selotip dulu karena mau aku masukin ini tuh beads dari bahan kayu. Ini opsional, jadi kalian nggak perlu pasang kayak gini juga nggak apa-apa. Atau kalau kalian punya manik-manik yang lain juga boleh dimasukin kayak gini. Setelah itu, baru ujungnya kita ikat simpul seperti biasa. Udah jadi deh. Menurutku ini cukup mudah untuk bikinnya. Cuman mungkin untuk awal-awal memang harus beberapa kali sih kita cobain untuk sampai serapih mungkin. Oke, ini dia rainbow makramenya. Semoga apa yang aku sampaikan di tutorial ini kalian mudah mengerti dan selamat mencoba.